Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa di kamar Presidential Suite, melukis lantai marmer dengan sapuan cahaya keemasan. Dari lantai teratas sebuah hotel paling mewah di ibu kota, pemandangan kota yang mulai sibuk terhampar seperti diorama yang hidup. Namun, bagi Inara, seluruh dunia seakan hanya berpusat di dalam ruangan ini, di depan cermin besar berbingkai perak tempat ia kini duduk. Udara di sekelilingnya beraroma lembut dari campuran lili dan mawar segar yang menghiasi setiap sudut ruangan, bersaing dengan wangi dari produk rias mahal yang kini sedang dipulaskan dengan ahli ke wajahnya. Tahan sebentar, jangan tersenyum dulu, Inara. Suara lembut Rina, penata rias kenamaan itu, membuyarkan lamunan Inara. Inara menarik napas pelan, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang sejak subuh tadi tak mau berhenti berpacu. Ini bukan debaran karena gugup atau takut, melainkan debaran kebahagiaan murni yang meluap-luap hingga ia merasa bisa terbang. Hari ini adalah harinya. Hari yang ia impikan sejak lama. Hari pernikahannya dengan Andika. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat hampir sempurna, dengan riasan natural yang menonjolkan fitur terbaiknya tanpa terlihat berlebihan. Matanya tampak lebih besar dan berbinar, bibirnya diberi sentuhan warna mawar lembut, dan kulitnya bersinar sehat. Di belakangnya, tergantung sebuah mahakarya yang menunggunya. Gaun pengantin impiannya. Gaun itu terbuat dari satin Duchess paling halus, dengan potongan alain klasik yang memancarkan keanggunan. Seluruh bagian atasnya ditaburi ribuan kristal Swarovski kecil yang berkilauan lembut setiap kali cahaya menyentuhnya. Gaun itu adalah simbol dari semua yang ia rasakan, murni, indah, dan penuh harapan. Andika. Mengingat nama itu saja sudah cukup untuk membuat senyum terkembang di bibir Inara. Ia ingat pertama kali mereka bertemu di sebuah pameran seni. Bukan sebuah perjodohan bisnis seperti yang sering terjadi di lingkarannya, melainkan sebuah pertemuan yang terasa begitu alami dan ditakdirkan. Andika mendekatinya bukan dengan basa-basi murahan, melainkan dengan sebuah komentar cerdas tentang lukisan abstrak yang sedang mereka pandangi. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dari seni, bisnis, hingga impian masa depan. Andika adalah pria yang berbeda. Ia tampan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi yang lebih memikat Inara adalah kecerdasannya, ambisinya, dan caranya menatap Inara seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. Keluarganya pun jatuh hati pada Andika. Ayahnya, Pak Suryo, seorang konglomerat yang biasanya sulit dibuat terkesan, melihat potensi besar dalam diri Andika. Beliau melihat Andika sebagai sosok pekerja keras yang membangun bisnisnya dari nol, bukan sekadar anak manja yang mengandalkan nama keluarga. Andika selalu menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada Pak Suryo dan istrinya. Ia tidak pernah datang dengan tangan kosong, selalu membawakan sesuatu yang menunjukkan perhatiannya. Ia mendengarkan nasihat Pak Suryo dengan saksama dan sering meminta pendapatnya. Sebuah sikap yang meluluhkan hati sang calon mertua. Dia pria yang baik, Inara. Ayah lihat cara dia memandangmu. Jaga dia baik-baik, kata ayahnya suatu malam setelah makan malam bersama Andika. Restu itu adalah segalanya bagi Inara. Lamunannya kembali terinterupsi saat pintu kamar diketuk pelan sebelum terbuka. Ibunya masuk, diikuti oleh ayahnya. Wajah ibunya langsung basah oleh air mata haru saat melihat Inara. "Putriku, kamu cantik sekali," bisik ibunya. Suaranya bergetar. Ia memeluk Inara dengan hati-hati agar tidak merusak riasan dan tatanan rambutnya. "Ibu, jangan menangis. Nanti riasanku luntur," canda Inara, meskipun matanya sendiri mulai terasa panas. Pak Suryo berdiri di ambang pintu, menatap putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kebanggaan yang meluap, kebahagiaan yang tulus, namun juga sebersit kesedihan seorang ayah yang akan melepaskan putri satu-satunya. Ia mendekat, tangannya yang besar dan hangat menepuk pundak Inara dengan lembut. "Kamu sudah siap?" tanyanya, suaranya serak menahan emosi. Inara mengangguk mantap. "Sangat siap, ayah." Ingat pesan ayah. Pernikahan adalah sebuah kerja sama tim. Saling mendukung, saling menghormati, dan yang terpenting, saling jujur, ujar Pak Suryo. "Ayah percaya Andika bisa menjagamu. Tapi ingat, rumah ayah dan ibu akan selalu menjadi rumahmu, kapanpun kamu membutuhkannya." Kata-kata itu menghangatkan hati Inara. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Memiliki keluarga yang begitu menyayanginya, dan akan menikahi pria yang begitu mencintainya. Semuanya terasa sempurna. Terlalu sempurna. Setelah kedua orang tuanya pergi untuk menyambut para tamu yang mulai berdatangan,
Rina sang penata rias mulai memberikan sentuhan akhir. Nah, sudah selesai. Kamu benar-benar pengantin paling cantik yang pernah aku rias, Inara. Inara tersenyum tulus. Terima kasih banyak, Rina. Ini semua berkat tangan ajaibmu. Setelah Rina dan timnya membereskan peralatan, Inara akhirnya memiliki waktu untuk sendirian. Ia berjalan menuju jendela, menatap ke bawah pada taman hotel yang sudah didekorasi dengan indah untuk upacara pemberkatannya nanti. Dari kejauhan, ia bisa melihat para tamu mulai mengisi kursi. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja, ingin mengirim pesan singkat untuk Andika, sekadar untuk mengatakan betapa ia tidak sabar untuk bertemu di altar. Namun, saat layar ponselnya menyala, ada sebuah notifikasi pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Ia membukanya tanpa curiga, mengira mungkin salah satu kerabat jauh yang ingin mengucapkan selamat. Tapi isi pesannya singkat dan aneh. Hanya satu kalimat. Tidak semua yang berkilau itu emas. Inara mengerutkan keningnya. Pesan apa ini? Ia membaca ulang kalimat itu. Terasa ganjil dan tidak pada tempatnya. Mungkin hanya orang iseng, atau seseorang yang iri dengan kebahagiaannya. Tentu saja, hidupnya yang tampak sempurna pasti membuat banyak orang merasa iri. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran negatif itu. Tidak ada yang boleh merusak hari sempurnanya. Ia menghapus pesan itu, lalu meletakkan kembali ponselnya. Ia menarik napas dalam-dalam, kembali memfokuskan pikirannya pada Andika, pada altar, dan pada masa depan indah yang menanti mereka. Namun, entah kenapa, kalimat aneh itu seperti bayangan kecil yang menempel di sudut benaknya, sebuah riak kecil di danau kebahagiaannya yang tadinya tenang sempurna. Inara berusaha keras mengabaikan perasaan ganjil yang ditinggalkan oleh pesan misterius itu. Ia kembali duduk di depan cermin, memandangi pantulan dirinya dan meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Itu hanya ulah orang iseng. Hari ini adalah hari bahagia, dan ia tidak akan membiarkan hal sepele merusaknya. Ia merapikan lipatan kecil di gaunnya, jemarinya menelusuri kristal-kristal dingin yang terasa nyata, sebuah penegasan bahwa semua ini bukanlah mimpi. Ketukan di pintu kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Pintu terbuka dan sosok anggun Ibu Sulis, calon ibu mertuanya, muncul. Ibu Sulis adalah seorang wanita yang penampilannya selalu sempurna. Hari ini ia mengenakan kebaya modern berwarna lavender yang dijahit khusus, dengan tatanan rambut yang rapi dan perhiasan berlian yang serasi. Senyumnya terkembang lebar saat matanya tertuju pada Inara. Inara, putriku. Ya Tuhan, lihat dirimu. Kamu bagaikan bidadari, seru Ibu Sulis, suaranya terdengar begitu hangat dan tulus. Ia menghampiri Inara dan memeluknya. Namun, pelukannya terasa sedikit kaku, dan parfumnya yang tajam terasa sedikit menusuk hidung. Terima kasih, Ibu, jawab Inara sopan, mencoba membalas senyuman itu dengan tulus. Tentu saja kamu cantik. Kamu adalah pengantin putraku satu-satunya, lanjut Ibu Sulis sambil melepaskan pelukannya. Matanya menelusuri penampilan Inara dari ujung rambut hingga ujung gaun, sebuah tatapan yang terasa seperti penilaian. Sempurna. Semua ini hotel ini, dekorasinya, gaunmu, keluarga Suryo memang tidak pernah setengah-setengah. Kami benar-benar merasa sangat terhormat dan beruntung bisa menjadi bagian dari ini semua. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Inara merasa sedikit tidak nyaman. Pujian itu terdengar lebih seperti pengakuan atas kekayaan keluarganya daripada ketulusan. Tapi lagi-lagi, Inara menepis pikiran itu. Mungkin ia hanya terlalu sensitif hari ini. Ibu Sulis kemudian membuka sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian dengan model yang sangat indah, namun terkesan sedikit berlebihan untuk dipakai bersama gaunnya yang sudah berkilauan. Ini, sayang, hadiah kecil dari ibu dan ayah. Sebagai tanda selamat datang di keluarga kami. Ibu ingin memasangkannya untukmu. Sebelum Inara sempat menjawab, Ibu Sulis sudah berada di belakangnya, membuka pengait kalung itu. Jemarinya terasa dingin saat menyentuh tengkuk Inara, membuatnya sedikit bergidik. Kalung itu terasa berat saat melingkari lehernya. Nah, lihat. Cantik sekali, bukan? Sangat serasi, kata Ibu Sulis sambil menatap pantulan mereka di cermin. Di cermin, Inara melihat senyum Ibu Sulis. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Sorot matanya tajam, seolah sedang mengagumi sebuah properti berharga yang baru saja berhasil ia dapatkan. Saat itulah pintu terbuka lagi, dan Andika masuk. Ia tampak luar biasa gagah dalam setelan jas hitam yang dibuat oleh desainer Italia ternama. Rambutnya ditata rapi, dan senyumnya yang menawan langsung terarah pada Inara. Sayang, sapanya, matanya berbinar saat melihat Inara. Kamu
kamu membuatku kehabisan kata-kata. Andika mendekat dan mencium kening Inara dengan lembut. Inara bisa mencium aroma parfum maskulinnya yang familiar, aroma yang selalu membuatnya merasa aman dan nyaman. Segenap keraguan yang tadi sempat muncul langsung sirna. Inilah Andikanya. Pria yang mencintainya. Lihat, Andika. Ibu sudah memberikan hadiah kita untuk Inara. Cocok sekali, kan? Ujar Ibu Sulis, tangannya masih bertengger di bahu Inara. Andika menatap kalung itu, lalu tersenyum pada ibunya. Pilihan ibu memang tidak pernah salah. Ia kemudian kembali menatap Inara. Aku adalah pria paling beruntung di dunia hari ini. Mereka bertiga berdiri di depan cermin, sebuah potret keluarga yang tampak sempurna. Namun, Inara merasakan sebuah dinamika yang aneh. Andika, yang biasanya begitu percaya diri, tampak sedikit tegang di hadapan ibunya. Tatapannya sesekali melirik ke arah Ibu Sulis, seolah mencari persetujuan. Inara mencoba memakluminya sebagai kegugupan menjelang upacara pernikahan. Tentu saja ia gugup, sama seperti dirinya. Baiklah, ibu akan keluar dulu untuk memastikan semuanya sudah siap. Jangan terlalu lama, Andika. Para tamu sudah menunggu, kata Ibu Sulis. Ia memberikan satu senyuman lagi pada Inara sebelum berbalik. Saat hendak melangkah keluar, ia berhenti sejenak di dekat Andika. Ia mencondongkan tubuhnya dan berbisik dengan suara yang sangat pelan. Namun di keheningan ruangan itu, Inara yang sedang membelakangi mereka untuk merapikan ekor gaunnya, dapat menangkap sebagian kalimat itu dengan jelas. Suara Ibu Sulis tidak lagi hangat seperti tadi, melainkan tajam dan penuh perintah. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Jangan ada kesalahan, Andika. Terutama soal dokumen itu. Inara membeku. Dokumen? Dokumen apa yang mereka bicarakan? Kenapa harus dibicarakan dengan cara berbisik di hari pernikahan mereka? Suara bisikan itu, nadanya yang mendesak, terasa sangat kontras dengan suasana bahagia yang seharusnya menyelimuti mereka. Jantungnya yang tadi sudah tenang, kini mulai berdebar lagi, kali ini dengan irama yang berbeda. Irama kecurigaan. Tentu, Bu, jawab Andika singkat, juga dengan suara pelan. Ibu Sulis pun pergi, meninggalkan aroma parfumnya yang tajam di udara. Andika berbalik kembali menghadap Inara, senyumnya sudah kembali terpasang sempurna di wajahnya. Ada apa, sayang? Kamu terlihat pucat, tanya Andika, mengelus pipi Inara. Inara tergagap. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit gugup. Tadi, aku tidak sengaja dengar, ibu bicara soal dokumen. Dokumen apa, ya? Tanyanya, mencoba terdengar sesantai mungkin. Wajah Andika sempat menegang sepersekian detik, sebuah perubahan ekspresi yang sangat singkat namun tidak luput dari perhatian Inara. Tapi dengan cepat ia kembali tersenyum. Oh, itu. Hanya dokumen kerja sama bisnis yang baru. Ibu hanya mengingatkanku agar tidak lupa mengurusnya setelah kita pulang bulan madu. Biasalah, ibuku. Tidak ada hari tanpa bicara bisnis. Jelasnya lancar. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Sangat masuk akal. Keluarga Andika memang terkenal pekerja keras. Namun, intuisi Inara mengatakan ada sesuatu yang salah. Cara Ibu Sulis berbisik, ekspresi sesaat di wajah Andika, semuanya terasa janggal. Seolah ada sebuah dunia lain yang berjalan di balik semua senyuman dan kemewahan ini, sebuah dunia yang tidak ia ketahui. Sebaiknya aku juga bersiap-siap. Sampai bertemu di altar, calon istriku, kata Andika, memberikan satu ciuman cepat di bibir Inara sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Inara ditinggal sendirian lagi. Kehangatan dari ciuman Andika masih terasa di bibirnya, namun hawa dingin dari kalung berlian pemberian Ibu Sulis terasa lebih nyata di lehernya. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi. Pengantin wanita yang cantik dalam balutan gaun sempurna. Tapi kini, di matanya yang berbinar, mulai ada bayangan keraguan. Senyum di wajahnya terasa seperti sebuah topeng yang mulai retak. Pagi yang tadi terasa begitu sempurna, kini dinodai oleh bisikan dan tatapan penuh rahasia. Ruangan yang tadinya terasa seperti surga pribadi, kini terasa menyesakkan. Keheningan yang ditinggalkan Andika terasa berat, dipenuhi oleh gema bisikan Ibu Sulis yang terus terngiang di telinga Inara. Dokumen itu, sebuah kata yang sederhana, namun diucapkan dengan nada yang penuh rahasia dan kepentingan, membuatnya terdengar seperti sebuah ancaman. Inara berjalan mondar-mandir di atas karpet tebal, ekor gaunnya yang panjang menyapu lantai tanpa suara. Pikirannya berkecamuk, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang mengganggu. Penjelasan Andika tadi terdengar logis. Tentu saja ibunya akan mengingatkan soal pekerjaan, mereka adalah keluarga pebisnis yang ambisius. Tapi mengapa harus dengan cara seperti itu?
Mengapa harus berbisik seolah ada yang tidak boleh ia dengar? Hatinya ingin sekali mempercayai Andika. Hatinya ingin menepis semua ini sebagai paranoia pengantin, dan kembali merasakan kebahagiaan murni yang ia rasakan 1 jam yang lalu. Ia sudah mencintai pria itu selama 2 tahun. Andika adalah sandarannya, masa depannya. Meragukannya terasa seperti mengkhianati fondasi dari hidup baru yang akan ia bangun. Ia berhenti di depan jendela, mencoba menenangkan diri dengan melihat pemandangan taman di bawah. Para tamu sudah hampir memenuhi semua kursi. Orkestra mini di sudut taman memainkan melodi klasik yang lembut, namun alunan musik itu gagal menenangkan debaran jantungnya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Tas tangannya. Di dalamnya ada dompet, ponselnya yang satu lagi, dan sebuah bros kecil berbentuk bunga melati peninggalan neneknya. Ia ingin menyematkan bros itu di buket bunganya sebagai sesuatu yang lama dan berharga, sebuah tradisi keberuntungan. Tas itu ia tinggalkan di ruang duduk sebelah, tempat keluarganya seharusnya menunggunya sebelum ia dirias. Ruangan yang sama tempat ia mendengar bisikan tadi. Dengan sebuah tujuan yang jelas, Inara berjalan menuju pintu penghubung antara kamar riasnya dan ruang duduk suite itu. Ia akan mengambil tasnya dan mungkin, jika ada kesempatan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia melangkah sepelan mungkin, sepatu satinnya tidak menimbulkan suara. Saat tangannya meraih gagang pintu berwarna emas itu, ia menyadari pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah selebar 1 jari. Dan dari celah itu, ia bisa mendengar suara-suara lagi. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Mereka masih di sana. Suara Andika, Ibu Sulis, dan satu lagi suara pria yang lebih berat dan serak, yang ia kenali sebagai suara ayah Andika. Mereka tidak pergi untuk bersiap-siap. Mereka melanjutkan percakapan rahasia mereka. Didorong oleh campuran rasa takut dan penasaran yang tak tertahankan, Inara tidak jadi membuka pintu. Sebaliknya, ia menempelkan telinganya sedekat mungkin ke celah pintu, menahan napas. Awalnya suara mereka terdengar tidak jelas, teredam oleh pintu yang tebal. Namun kemudian suara ayah Andika terdengar lebih jelas, nadanya penuh kekhawatiran. Apa kamu yakin dia tidak curiga, Andika? Tadi aku lihat sekilas wajahnya saat kamu keluar. Dia tampak pucat. Inara merasakan dingin menjalari punggungnya. Mereka membicarakannya. Suara Andika menjawab, terdengar sedikit kesal namun penuh percaya diri yang angkuh. Dia hanya gugup. Ayah. Inara itu terlalu cinta padaku untuk bisa curiga. Dia menelan mentah-mentah penjelasanku soal dokumen bisnis tadi. Baginya, aku tidak mungkin berbohong. Wanita bodoh yang sedang jatuh cinta. Wanita bodoh. Kata-kata itu menghantam Inara seperti tamparan keras. Pria yang selama ini memujanya, yang menatapnya dengan tatapan memuja, baru saja menyebutnya wanita bodoh di belakangnya. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, namun ini barulah awal. Suara dingin Ibu Sulis mengambil alih, nadanya tajam dan tidak sabar. Sudah, jangan buang waktu dengan membahas perasaan seorang gadis. Kita fokus pada rencana utama. Waktu kita tidak banyak. Semua harus berjalan sempurna. Bagaimana dengan surat itu? Apa kamu yakin dia akan menandatanganinya begitu saja? Tanya ayah Andika lagi. Tentu saja. Jawab Ibu Sulis dengan nada meremehkan. Surat pengalihan aset itu sudah disiapkan oleh pengacara kita. Dibuat dengan kalimat yang berbelit-belit, tapi intinya jelas. Sebagian besar saham warisan Inara di perusahaan Suryo akan menjadi aset bersama atas nama dia dan Andika. Alasannya? Sebagai simbol penyatuan keluarga, sebagai jaminan cinta abadi. Inara yang sedang dimabuk asmara dan suasana bulan madu besok pagi pasti akan menandatanganinya tanpa berpikir panjang. Napas Inara tercekat di tenggorokan. Pengalihan aset? Saham perusahaan ayahnya? Jadi ini semua bukan tentang cinta. Ini tentang uang. Tentang perusahaan. Rasa sakit di hatinya kini bercampur dengan rasa mual yang hebat. Ini pertaruhan yang besar. Sulis, kata ayah Andika lagi. Pak Suryo itu bukan orang sembarangan. Dia punya banyak koneksi. Justru karena itu kita harus melenyapkannya. Desis Ibu Sulis, dan nada suaranya yang penuh kebencian membuat darah Inara seakan membeku. Perusahaan Suryo sudah terlalu lama menjadi penghalang bisnis kita. Selalu memenangkan tender, selalu selangkah lebih maju. Dengan asetnya ada di tangan kita melalui pernikahan ini, kita bisa menghancurkannya dari dalam. Tapi itu tidak cukup. Pak Suryo terlalu cerdas. Dia pasti akan menyadari ada yang tidak beres cepat atau lambat. Keheningan sesaat. Inara menekan tangannya ke mulut, berusaha meredam suara isakan yang mendesak keluar. Ia tidak ingin mereka tahu ia ada di sana. Ia harus mendengar semuanya.
Kemudian Ibu Sulis melanjutkan, suaranya pelan namun mematikan, setiap katanya seperti tetesan racun. Begitu Inara menandatangani surat pengalihan aset pasca nikah besok pagi, kita bisa mulai proses kecelakaan untuk ayahnya. Remblong saat perjalanan bisnis, perampokan di rumah yang berakhir tragis, banyak caranya yang terlihat alami. Dengan begitu, seluruh kendali perusahaan akan jatuh ke tangan Andika sebagai suami sah dan pewaris utama. Inara yang sedang berduka dan hancur akan terlalu lemah secara emosional untuk melawan atau curiga. Tidak mungkin. Mereka ingin membunuh ayahnya. Ayahnya yang baik hati, yang mempercayai Andika, yang akan menyerahkan putri kesayangannya pada monster ini. Tubuh Inara gemetar tak terkendali. Ia ingin berteriak, mendobrak pintu dan menyerang mereka. Tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Lalu, bagaimana dengan Inara? Suara Andika terdengar, kali ini tanpa keangkuhan. Hanya nada dingin yang mempertanyakan sebuah langkah bisnis. Keheningan kembali menyelimuti ruangan sebelah selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Inara. Lalu, suara Ibu Sulis kembali terdengar, lebih dingin dan lebih kejam dari sebelumnya. Setelah beberapa bulan, saat semua urusan warisan sudah beres dan kendali perusahaan sepenuhnya ada di tanganmu, kita bisa menyingkirkannya juga. Mungkin dia tidak kuat menanggung kesedihan karena kehilangan ayahnya, lalu depresi berat dan memutuskan untuk bunuh diri. Tragis, tentu saja. Tapi sangat bisa dipercaya oleh publik. Dengan begitu, semua kekayaan keluarga Suryo akan jatuh sepenuhnya ke tanganmu, putraku. Dan tidak akan ada lagi yang menghalangi jalan keluarga kita. Cukup sudah. Inara tidak tahan lagi. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara-suara itu bercampur dengan deru darah di telinganya. Bunga-bunga yang wangi kini berbau busuk. Gaun pengantin yang indah kini terasa seperti kain kafan. Pria yang ia cintai, yang akan ia nikahi, ternyata adalah calon pembunuhnya dan pembunuh keluarganya. Dongeng indahnya bukan hanya berakhir, tapi meledak menjadi sebuah mimpi buruk paling mengerikan yang tak pernah bisa ia bayangkan. Jari Inara melayang di atas layar ponselnya, tepat di atas nama, Ayah. Begitu banyak yang ingin ia teriakkan lewat telepon, tapi ia tahu itu adalah langkah yang bodoh. Ruangan itu mungkin tidak kedap suara. Satu teriakan panik bisa menghancurkan satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia harus berpikir jernih. Ayahnya, Pak Suryo, adalah seorang ahli strategi. Beliau selalu mengajarkan Inara untuk berpikir 3 langkah ke depan, terutama dalam situasi krisis. Saat ini, Inara sedang berada dalam krisis terbesar dalam hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksa paru-parunya untuk bekerja. Amarah yang membara memberinya kekuatan. Ia teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu, saat perusahaan ayahnya menghadapi ancaman pengambil alihan yang sengit, ayahnya pernah membuat sebuah protokol darurat sederhana untuk keluarga. Sebuah kode yang berarti, tinggalkan semuanya, jangan bertanya, segera ke titik aman. Kode itu tidak pernah mereka gunakan, hingga terasa seperti sebuah permainan paranoid saja. Tapi sekarang, permainan itu menjadi sangat nyata. Jarinya beralih dari tombol panggil ke aplikasi pesan. Ia mengetik dengan cepat, jempolnya yang gemetar beberapa kali salah menekan huruf. Ayah, Ibu, kode merah. Pintu servis di ujung koridor lantai ini. Sekarang. Jangan tanya apapun, jangan bicara pada siapapun. Aku menyusul. Percaya padaku. Ia membaca ulang pesan itu. Singkat, jelas, dan mendesak. Kata, kode merah, akan cukup untuk membuat ayahnya bergerak tanpa ragu. Ia menekan tombol kirim, dan pesan itu langsung terkirim. Sekarang ia harus menciptakan alasan untuk keluar dari ruangan ini. Ia tidak bisa lari begitu saja dengan gaun sebesar ini, tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia segera menelepon nomor Mita, asisten pribadinya sekaligus sahabatnya yang bertugas sebagai kepala pengiring pengantin. Halo, Inara, kamu sudah siap? MC sudah mau memanggil namamu. Suara Mita terdengar ceria di seberang sana. Inara mengubah suaranya menjadi lemah dan serak. Mita, tolong aku, bisiknya, menyisipkan sedikit isakan palsu. Kepalaku pusing sekali. Aku mual. Aku rasa aku kena serangan panik. Apa? Ya Tuhan, Inara. Aku kesana sekarang. Apa perlu kupanggilkan tim medis? Kepanikan Mita terdengar tulus. Jangan, potong Inara cepat. Suaranya dibuat lebih tegas. Jangan panggil siapa-siapa, jangan buat keributan. Aku tidak mau semua orang panik. Aku hanya butuh ayah dan ibu. Tolong, Mita, cari mereka. Bilang pada mereka aku butuh mereka di kamarku sekarang juga.
Hanya mereka berdua. Aku tidak mau bertemu orang lain. Tapi, Ra, kumohon, Emite. Aku mohon. Hanya ayah dan ibuku. Setelah itu, tolong tahan siapapun yang mau masuk ke kamarku setidaknya selama 10 menit. Bilang aku sedang ditenangkan oleh orang tuaku. Bilang aku butuh privasi. Perintah Inara, nadanya kini tidak memberikan ruang untuk dibantah. Baik-baik, Ra. Aku akan cari mereka sekarang. Jawab Mita, akhirnya mengerti keseriusan permintaan itu. Inara menutup telepon. 1 langkah selesai. Ia tahu Mita bisa diandalkan. Sekarang langkah kedua, bukti. Ia ingat ponselnya yang ia letakkan di dekat pintu untuk merekam. Apakah ia berhasil merekamnya? Dengan jantung berdebar, ia menyelinap kembali ke pintu penghubung. Suara dari dalam sudah tidak terdengar. Mungkin mereka sudah pergi ke ballroom. Ia membuka pintu dengan sangat perlahan, mengintip ke dalam. Ruangan itu kosong. Ponselnya tergeletak di atas meja kecil di dekat pintu, persis di tempat ia meninggalkannya. Ia menyambar ponsel itu dan cepat-cepat kembali ke kamar rias, mengunci pintu di belakangnya. Ia membuka aplikasi perekam suara. Di sana ada sebuah file rekaman berdurasi hampir 7 menit. Ia menekan tombol putar, menempelkan ponsel ke telinganya, dan memutar volume sekecil mungkin. Suara mereka terdengar jelas. Suara Andika yang menyebutnya, wanita bodoh. Suara Ibu Sulis yang merencanakan kecelakaan untuk ayahnya. Rencana untuk membuatnya bunuh diri. Semuanya terekam di sana. Bukti kejahatan mereka ada di tangannya. Rasa lega yang singkat menjalari dirinya, sebelum digantikan kembali oleh desakan waktu. Ia segera mengirim file rekaman itu ke alamat email pribadinya dan ke penyimpanan cloud, lalu menghapusnya dari ponsel tersebut untuk menghilangkan jejak. Tepat saat ia menekan tombol hapus, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Bukan ketukan lembut seperti yang dilakukan ibunya, melainkan ketukan yang tegas dan tidak sabar. Inara, ini aku, wedding organizer-nya. Apa semuanya baik-baik saja? Acara harus segera dimulai. Jantung Inara mencelos. Ia menelan ludah, mencoba membuat suaranya terdengar normal. Iya, sebentar lagi. Aku hanya perlu merapikan gaunku. 5 menit lagi aku keluar. Jawabnya, berharap suaranya tidak terdengar gemetar. Baik, kami tunggu di depan, jawab suara itu. Inara bisa mendengar langkah kaki menjauh. Ia baru saja lolos. Ia melirik ke arah pintu utama, lalu ke arah pintu lain yang lebih kecil di sudut ruangan. Itu adalah pintu akses staf, terhubung langsung ke koridor servis. Itu adalah jalan keluarnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ayahnya. Hanya 2 kata. Kami jalan. Waktunya telah tiba. Inara tidak berpikir 2 kali. Ia tidak peduli lagi pada gaun mewahnya. Ia merobek bagian bawah gaunnya yang menjuntai panjang dengan sekuat tenaga. Kain mahal itu sobek dengan suara yang memilukan. Ia menendang lepas sepatu hak tingginya yang menyiksa. Dengan gaun yang kini compang-camping di bagian bawah dan kaki telanjang, ia berlari tanpa suara menuju pintu servis. Setiap langkah adalah pernyataan perang. Ia meninggalkan di belakangnya ruangan yang penuh bunga, mimpi yang hancur, dan citra seorang pengantin yang naif. Saat ia membuka pintu servis dan melangkah ke koridor yang remang-remang dan berbau disinfektan, ia bukan lagi Inara sang calon pengantin. Ia adalah Inara, pelindung keluarganya. Koridor servis terasa seperti dunia lain. Dindingnya dicat abu-abu polos, lantainya dari beton yang dingin, dan udaranya terasa pengap. Di sepanjang dinding terpasang pipa-pipa besar dan kabel-kabel tebal. Sangat kontras dengan kemewahan dan keharuman di sisi lain dinding itu. Kontras yang sama seperti kebenaran dan kebohongan yang baru saja ia temukan. Inara berlari tanpa alas kaki, gaunnya yang sobek menyulitkan gerakannya. Setiap beberapa langkah ia menoleh ke belakang, takut jika ada yang mengikutinya. Di ujung koridor, ia melihat sebuah pintu keluar darurat yang sedikit terbuka, memancarkan cahaya yang lebih terang. Di sanalah titik pertemuannya. Saat ia semakin dekat, ia melihat sosok ayahnya yang tegap dan ibunya yang tampak cemas menunggunya. Inara, bisik ibunya penuh kelegaan bercampur kepanikan saat melihatnya. Mata ibunya langsung tertuju pada penampilan Inara yang kacau. Wajahnya yang sembab, riasannya yang luntur, dan gaunnya yang robek. Ya Tuhan, nak, ada apa ini? Kamu kenapa? Pak Suryo tidak banyak bicara. Ia hanya menatap putrinya dengan tatapan tajam, mencoba membaca situasi. Ia bisa melihat ini bukan sekadar serangan panik biasa. Ada kengerian yang nyata di mata putrinya. Inara tidak sanggup menjelaskan dengan kata-kata.
Tenggorokannya terasa tercekat oleh isak tangis yang kembali mendesak. Sambil terisak, ia hanya bisa menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka file audio yang tadi sudah ia simpan di email. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol putar. "Ayah, Ibu dengarkan ini," pintanya dengan suara parau. Ia menyodorkan ponsel itu ke hadapan orang tuanya. Pak Suryo mengambilnya, sementara ibunya merangkul bahu Inara yang bergetar hebat. Di koridor yang sepi dan remang-remang itu, suara-suara dari keluarga Andika mulai terdengar dari speaker ponsel. Awalnya, kedua orang tua Inara hanya mendengarkan dengan kening berkerut. Lalu, saat suara Andika yang menyebut Inara, wanita bodoh, terdengar, ibunya tersentak kaget. Tangannya mencengkeram lengan Inara lebih erat. Kemarahan mulai terlihat di wajahnya. Namun itu belum seberapa. Saat rekaman suara Ibu Sulis mulai membeberkan rencana pengalihan aset, wajah Pak Suryo yang tadinya khawatir berubah menjadi keras seperti batu pualam. Rahangnya mengatup rapat, dan matanya yang biasanya hangat kini memancarkan kilat yang dingin dan berbahaya. Ia terus mendengarkan dalam diam, seluruh ekspresinya membeku menjadi topeng kemarahan yang terkendali. Lalu tibalah bagian terburuknya. Rencana, kecelakaan, untuk Pak Suryo. Rencana, bunuh diri, untuk Inara. Ibunya terpekik pelan, tangannya terbang menutup mulutnya. Matanya terbelalak ngeri, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memeluk Inara begitu erat, seolah takut putrinya akan direnggut darinya saat itu juga. Ia gemetar sama hebatnya dengan Inara. Rekaman itu berakhir. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa lebih berat dan lebih mengerikan daripada suara apapun. Hanya suara isak tangis Inara dan ibunya yang memecah kesunyian koridor. Pak Suryo tidak bergerak selama beberapa saat. Ia hanya berdiri mematung, menatap kosong ke dinding di hadapannya. Ponsel Inara masih ada di genggamannya. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan dan terkendali, ia menghela napas panjang. Itu bukan helaan napas lega atau sedih, melainkan helaan napas seorang predator yang baru saja mengidentifikasi mangsanya. Ia berbalik menatap Inara, tangannya yang bebas menangkup wajah putrinya yang basah oleh air mata. "Mereka tidak akan menyentuhmu. Mereka tidak akan menyentuh keluarga ini. Ayah janji," ucapnya, suaranya pelan namun mengandung kekuatan baja. "Mereka jahat. Ayah, mereka jahat sekali." Isak Inara, menumpahkan semua ketakutan dan rasa sakitnya. "Andika, dia semua bohong. SSSST, ayah tahu. Ayah tahu. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sangat berani," bisik Pak Suryo, mencoba menenangkan putrinya. Ia kemudian menatap istrinya yang masih syok. "Tenanglah, Ma. Sekarang bukan waktunya untuk panik. Kita harus pergi dari sini." Ia memimpin mereka menyusuri koridor menuju lift service. Di dalam lift yang sempit dan berbau logam itu, keheningan kembali menyelimuti. Ibunya masih memeluk Inara, sementara Pak Suryo mengeluarkan ponselnya sendiri. Wajahnya tenang, namun matanya berkilat penuh perhitungan. Mereka salah memilih keluarga untuk ditipu. Desisnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Jari-jarinya bergerak cepat di layar ponsel. Ia tidak menelepon polisi. Ia menekan nomor panggilan cepat yang tersimpan dengan nama Binsar Legal. Telepon itu tersambung hanya setelah 1 kali dering. "Halo, Suryo," terdengar suara berat dan tegas dari seberang. "Binsar, aku butuh bantuanmu. Sekarang juga," kata Pak Suryo, nadanya datar dan dingin. "Ada apa? Kamu tidak pernah menelepon dengan nada seperti ini kecuali ada masalah besar." "Ini lebih dari besar," jawab Pak Suryo. "Ini menyangkut penipuan terencana, konspirasi pengambil alihan perusahaan, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap saya dan putri saya." Keheningan sesaat di ujung telepon. "Aku berangkat sekarang. Kirimkan lokasimu dan semua bukti awal yang kamu punya. Timku akan mengurus sisanya." "Bagus. Lokasinya di Hotel Grand Majestic. Buktinya ada di tangan putriku." Sebuah rekaman suara yang sangat jelas. "Jelas Pak Suryo. Aku mau kau kerahkan semua sumber dayamu. Aku mau mereka ditangkap hari ini juga, di depan semua orang. Aku mau mereka hancur." "Anggap saja sudah beres," jawab Pak Binsar tanpa ragu. Pak Suryo menutup telepon. Lift berdenting, menandakan mereka sudah sampai di lantai dasar. Pintu terbuka ke area parkir basement yang sepi. Saat itu juga, Pak Suryo melakukan satu panggilan lagi. "Amankan semua rekaman CCTV di sekitar Presidential Suite dan Ballroom dari 2 jam yang lalu sampai sekarang." Perintahnya pada orang di seberang telepon, yang ia panggil sebagai kepala keamanannya. "Jangan biarkan satu orang pun menyentuh atau menghapusnya sampai tim dari pengacaraku tiba." "Mengerti?"
Setelah mendapat jawaban tegas, ia memasukkan ponselnya ke saku. Misi penyelamatan telah selesai. Kini, misi pembalasan dendam baru saja dimulai. Ia merangkul istri dan putrinya, menuntun mereka ke mobil hitam yang sudah menunggu. Di dalam mobil, Inara akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega, merasakan keamanan dari kehadiran ayahnya yang kini telah mengambil alih komando. Ia tahu, keluarga Andika telah membangunkan seekor singa yang sedang tertidur. Mobil hitam itu melaju dengan cepat namun tenang, membelah lalu lintas kota yang padat. Tidak ada yang berbicara. Di dalam keheningan kabin yang mewah, hanya terdengar isak tangis ibu yang perlahan mereda dan napas Inara yang masih sedikit tersengal. Inara bersandar di bahu ibunya, matanya menatap kosong keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang megah, yang biasanya membuatnya takjub, kini terlihat seperti monster-monster beton yang dingin dan tanpa perasaan. Dunianya yang penuh warna kini telah berubah menjadi abu-abu. Mereka tidak pulang ke rumah. Supir membawa mereka ke sebuah gedung perkantoran milik Pak Suryo, yang letaknya strategis di pusat distrik bisnis. Gedung ini adalah pusat komando utama dari seluruh kerajaan bisnisnya. Mereka masuk melalui akses pribadi di basement dan naik menggunakan lift pribadi yang langsung menuju lantai teratas, ke ruang kerja Pak Suryo. Ruangan itu sangat berbeda dari kamar hotel yang ditinggalkan Inara. Tidak ada bunga atau dekorasi mewah. Ruangan itu didominasi oleh kayu gelap, kulit, dan kaca. Sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni berdiri kokoh di tengah ruangan. Di belakangnya terdapat jendela setinggi dinding yang menyuguhkan pemandangan kota dari sudut yang paling menakjubkan. Ruangan itu memancarkan aura kekuasaan, ketenangan, dan kontrol. Disinilah keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah dibuat. Hari ini, ruangan itu akan menjadi saksi sebuah keputusan yang nilainya jauh melampaui uang, keadilan. Pak Suryo mendudukan Inara dan istrinya di sofa kulit yang nyaman. Tunggu di sini. Minumlah sesuatu. Aku perlu membereskan ini, ucapnya dengan nada tenang yang mutlak. Tak lama kemudian, pintu lift pribadi terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50-an, berperawakan tegap dengan rambut perak yang disisir rapi, melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas paling mahal, namun tidak terlihat mencolok. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Dialah Binsar, pengacara yang namanya menjadi legenda di kalangan elit bisnis dan politik. Ia bukan sekadar pengacara, ia adalah seorang penyelesai masalah. Suryo, sapanya singkat, tatapannya langsung tertuju pada Inara dan istrinya, menilai situasi dalam sekejap. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Kau belum tahu separuhnya, jawab Pak Suryo. Ia mengambil ponsel Inara. Dengarkan ini. Pak Suryo memutar rekaman itu sekali lagi. Binsar mendengarkan dengan saksama, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia seperti seorang ahli bedah yang sedang menganalisis penyakit, dingin dan objektif. Saat rekaman selesai, ia mengangguk pelan. Ini lebih dari cukup, katanya. Rekaman ini, jika didukung oleh bukti lain, bisa menjerat mereka dengan pasal berlapis. Konspirasi untuk melakukan penipuan, pemerasan, hingga perencanaan pembunuhan. Hukumannya bisa seumur hidup. Ia kemudian menoleh pada Inara, tatapannya melembut, namun tetap profesional. Inara, kamu sangat berani. Apa yang kamu lakukan hari ini telah menyelamatkan nyawa ayahmu dan dirimu sendiri. Sekarang, aku perlu kamu untuk tetap kuat. Aku akan menangani semuanya dari sini, tapi aku mungkin akan membutuhkan kesaksianmu nanti. Inara, yang sejak tadi hanya diam, mengangguk pelan. Mendengar penegasan dari seorang profesional seperti Binsar membuatnya merasa tindakannya benar dan divalidasi. Ia bukan lagi korban yang lari ketakutan, ia adalah saksi kunci. Apa rencanamu, Binsar? Tanya Pak Suryo, kembali ke mode bisnis. Cepat dan senyap di awal, lalu hantam dengan keributan maksimal di akhir, jelas Binsar sambil mengeluarkan tabletnya. Timku sudah bergerak untuk mendapatkan surat perintah darurat dari pengadilan untuk menyita rekaman CCTV hotel. Panggilanmu pada kepala keamananmu sangat krusial, itu mengunci barang bukti utama kita. Kedua, aku sudah menghubungi kolega di jajaran kepolisian. Bukan polisi biasa. Kita akan melibatkan tim dari Direktorat Kejahatan Serius. Mereka akan menangani ini dengan profesional dan tanpa ada kemungkinan, kebocoran, atau suap. Binsar menunjukkan layar tabletnya pada Pak Suryo. Kita akan biarkan situasi di hotel memanas. Biarkan mereka panik, biarkan para tamu bertanya-tanya. Semakin tinggi kebingungan mereka, semakin besar dampak penangkapannya nanti. Polisi akan masuk tepat saat mereka berada di puncak kepanikan dan rasa malu. Bagus. Geram Pak Suryo, aku mau seluruh dunia melihat siapa mereka sebenarnya.
Aku mau setiap kolega bisnis, setiap teman sosialita yang mereka undang, menjadi saksi jatuhnya topeng mereka. Serahkan padaku, kata Binsar. Ia mulai melakukan serangkaian panggilan telepon, suaranya tenang dan penuh wibawa, memberikan instruksi-instruksi yang kompleks dalam jargon hukum yang rumit. Roda keadilan yang besar dan berat kini mulai berputar, digerakkan oleh kekuatan dan koneksi Pak Suryo serta keahlian Binsar. Sementara para pria itu menyusun strategi, ibu menemani Inara, membawakan segelas teh hangat. Minumlah, nak, kamu harus tenang. Saat Inara menyesap tehnya, ponselnya yang ada di meja bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Andika. Hatinya mencelos sesaat, sebuah refleks dari kebiasaan lamanya. Tapi perasaan itu langsung tergantikan oleh gelombang kemarahan yang dingin. Sayang, kamu di mana? Acaranya mau mulai. Semua orang mencarimu. Apa kamu baik-baik saja? Inara menatap pesan itu dengan tatapan jijik. Kata, sayang, itu terasa seperti hinaan. Ia teringat bagaimana Andika menyebutnya, wanita bodoh, beberapa saat yang lalu. Ia menunjukkan pesan itu pada ayahnya. Pak Suryo membacanya, dan secercah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Biarkan dia menunggu dalam kebingungannya. Itu adalah awal dari hukumannya. Inara setuju. Ia tidak akan membalasnya. Keheningannya adalah jawabannya. Keheningannya adalah awal dari badai yang akan segera menerjang pria itu dan keluarganya. Ia meletakkan ponsel itu dengan layar menghadap ke bawah, memutuskan kontak terakhirnya dengan masa lalu yang penuh dusta. Di dalam pusat komando ayahnya, dikelilingi oleh orang-orang yang bergerak untuk melindunginya, Inara merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia bukan lagi putri dalam dongeng yang menunggu diselamatkan. Ia adalah orang yang berhasil lolos dari naga, dan kini akan kembali untuk membakar habis sarangnya. Kembali di Grand Majestic Hotel, suasana di dalam ballroom yang tadinya penuh dengan antisipasi dan kegembiraan, kini mulai berubah. Orkestra telah berhenti bermain untuk ketiga kalinya. Para tamu yang duduk di meja-meja bundar yang didekorasi dengan mewah mulai saling berbisik. Senyum di wajah mereka telah memudar, digantikan oleh ekspresi bingung dan rasa ingin tahu. Waktu prosesi pernikahan sudah terlewat 15 menit, dan belum ada tanda-tanda pengantin wanita akan muncul. Di atas pelaminan yang megah, Andika berdiri dengan senyum yang mulai terasa kaku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di sampingnya, Ibu Sulis dan suaminya juga menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Awalnya, mereka hanya menganggap ini sebagai keterlambatan biasa. Mungkin Inara kesulitan dengan gaunnya, atau penata riasnya butuh waktu ekstra. Sebuah gangguan kecil yang menyebalkan, tapi tidak berbahaya. Di mana pengantinmu, Andika? Para tamu sudah mulai tidak sabar. Desis Ibu Sulis, senyum keibuannya yang palsu kini sedikit bergetar karena jengkel. Aku tidak tahu, Bu. Tadi katanya 5 menit lagi, jawab Andika, mencoba menelepon Inara untuk yang kesekian kalinya. Tapi hasilnya tetap sama. Panggilannya tidak tersambung, langsung dialihkan ke pesan suara. Ponselnya tidak aktif. 30 menit berlalu. Suasana di ballroom menjadi canggung. Bisik-bisik para tamu kini semakin keras, berubah menjadi spekulasi. MC acara, seorang profesional yang berpengalaman, tampak kebingungan harus berbuat apa. Ia mencoba mengisi waktu dengan lelucon dan memutar musik. Tapi semua itu hanya menambah rasa aneh di udara. Kepanikan mulai merayap masuk ke dalam hati keluarga Andika. Ini bukan lagi sekadar keterlambatan. Ini adalah sesuatu yang salah. Sangat salah. Coba telepon orang tuanya, perintah Ibu Sulis dengan nada tajam. Andika segera menelepon nomor Pak Suryo, lalu nomor Ibu Inara. Keduanya tidak aktif. Jantung Andika mulai berdebar kencang. Ia mengirimkan pesan yang ia harap terdengar penuh perhatian. Sayang, kamu di mana? Acaranya mau mulai. Semua orang mencarimu. Apa kamu baik-baik saja? Tapi tidak ada balasan. Centang di aplikasi pesannya hanya menunjukkan pesan itu terkirim, tidak dibaca. Tidak ada yang bisa dihubungi. Lapor Andika pada ibunya, suaranya kini terdengar tegang. Mita, pengiring pengantinnya, juga tidak tahu apa-apa. Katanya terakhir kali Inara minta ditemani orang tuanya karena merasa panik. Wajah Ibu Sulis memucat. Panik? Atau dia tahu sesuatu? Tanyanya, lebih pada dirinya sendiri. Ia teringat percakapan mereka di ruang sebelah. Apakah dinding hotel ini tidak cukup tebal? Apakah ada yang mendengar? Pikiran itu membuatnya merasa mual. Ayah Andika, yang sejak tadi hanya diam sambil mengelap keringat di dahinya, akhirnya angkat bicara. Sudah kubilang ini terlalu berisiko. Sulis,
Menargetkan keluarga Suryo secara langsung itu ide gila. Diam kau, bentak Ibu Sulis, sejenak lupa menjaga citranya. Beberapa tamu di barisan depan menoleh karena kaget mendengar nada suaranya. Ibu Sulis segera memaksakan seulas senyum. Rencanaku sempurna. Mungkin hanya ada keadaan darurat keluarga yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi ia sendiri tidak percaya dengan kata-katanya. Kepanikan mereka mencapai puncaknya saat Mita, sang kepala pengiring pengantin, menghampiri mereka di pelaminan dengan wajah panik. Tante, Om, Andika, aku sudah memeriksa kamar Inara. Kamarnya kosong. Dan gaunnya sobek di bagian bawah, sepatunya tergeletak di lantai. Berita itu seperti sambaran petir. Kosong. Gaunnya sobek. Skenario terburuk melintas di benak mereka. Apakah Inara diculik? Atau, apakah dia kabur? Jika dia kabur, itu hanya berarti satu hal. Dia tahu. Aku bilang juga apa? Rencanamu ini terlalu ceroboh. Bisik ayah Andika pada istrinya dengan marah. Ini semua karena putramu yang tidak becus itu. Aku yakin dia melakukan kesalahan. Balas Ibu Sulis, kini menyalahkan Andika. Andika hanya bisa berdiri mematung di antara kedua orang tuanya yang mulai saling menyalahkan. Wajahnya pucat pasi. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas panggung di depan ratusan pasang mata yang menilainya, sementara tanah di bawah kakinya perlahan runtuh. Impiannya untuk menguasai kekayaan Suryo, untuk menjadi konglomerat terpandang, kini berubah menjadi mimpi buruk yang memalukan. Semua mata tertuju padanya, sang pengantin pria yang ditinggalkan di altar. Tepat di puncak kekacauan dan rasa malu itu, seorang pria berjas rapi yang merupakan general manager hotel, berjalan cepat menuju pelaminan. Wajahnya serius dan pucat. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, berjalan dua orang petugas keamanan hotel yang bertubuh tegap. Pemandangan itu langsung menarik perhatian seluruh tamu di ballroom. Suasana menjadi hening seketika. Sang manajer berhenti tepat di hadapan Andika dan keluarganya. Ia membungkuk sedikit, namun tidak ada keramahan dalam sikapnya. Bapak Andika, Ibu Sulis, katanya dengan suara yang jelas dan formal, cukup keras untuk didengar oleh meja-meja terdekat. Mohon maaf mengganggu. Ada pihak berwenang yang ingin berbicara dengan Anda. Jantung keluarga Andika seakan berhenti berdetak. Pihak berwenang. Polisi. Itu adalah kata-kata yang paling mereka takuti. Mereka saling pandang, mata mereka terbelalak ngeri. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Permainan telah usai, dan mereka kalah telak. Di atas panggung pernikahan mereka yang megah, di bawah sorotan lampu kristal dan tatapan ratusan tamu, kebohongan mereka akhirnya terkuak. Kata-kata General Manager Hotel menggantung di udara yang tegang, menyedot sisa-sisa oksigen dari paru-paru keluarga Andika. Pihak berwenang. Dua kata itu adalah lonceng kematian bagi rencana mereka, bagi reputasi mereka, bagi kebebasan mereka. Wajah Ibu Sulis yang tadinya pucat kini berubah menjadi merah padam karena amarah dan kepanikan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Andika hanya bisa menatap kosong. Pikirannya tidak mampu lagi memproses apa yang sedang terjadi. Seperti sebuah adegan dalam film laga yang bergerak lambat, pintu utama ballroom yang megah itu terbuka lebar. Seluruh tamu serentak menoleh. Bukan Inara dalam gaun pengantinnya yang muncul. Yang masuk adalah sekelompok pria berpenampilan serius. 4 orang mengenakan setelan jas gelap yang rapi, berjalan dengan langkah tegap dan penuh keyakinan. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan tatapan mata setajam elang. Di belakang mereka, menyusul beberapa petugas polisi berseragam, menciptakan kontras yang mencolok dengan suasana pesta yang mewah. Keheningan total menyelimuti ballroom. Suara denting gelas atau batu kecil pun tidak terdengar. Ratusan pasang mata kini terpaku pada rombongan yang berjalan lurus membelah kerumunan, tidak menoleh ke kanan atau kiri, dengan tujuan yang sangat jelas, panggung pelaminan. Mereka berhenti tepat di depan panggung, di bawah undakan tempat keluarga Andika berdiri, seperti patung lilin yang mulai meleleh. Pria yang memimpin rombongan itu menatap langsung ke arah mereka bertiga, tatapannya dingin dan tanpa emosi. "Selamat malam," sapanya, suaranya tenang namun bergema di keheningan ruangan. "Saya Detektif Utama Rahman dari Direktorat Kriminal Khusus. Saya di sini untuk berbicara dengan Bapak Andika Pratama, Ibu Sulis Wijojo, dan Bapak Hartono Wijojo." Ibu Sulis, didorong oleh sisa-sisa arogansinya, mencoba mengambil kendali. "Ada apa ini? Anda tidak bisa seenaknya masuk dan mengacaukan acara keluarga kami. Anda tahu siapa kami?" Detektif Rahman tidak terintimidasi. Ia bahkan tidak berkedip. "Saya tahu persis siapa Anda, Bu Sulis," jawabnya dengan nada datar. "Dan karena itulah kami di sini.
Anda bertiga kami amankan malam ini untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Atas dasar apa? Tanya ayah Andika, suaranya bergetar. Detektif Rahman mengeluarkan sebuah surat dari saku jasnya. Atas dasar laporan dan bukti awal yang sangat kuat. Anda bertiga diduga telah melakukan tindak pidana konspirasi untuk melakukan penipuan, percobaan pemerasan, dan yang paling serius, keterlibatan dalam perencanaan tindak kejahatan yang dapat membahayakan nyawa Tuan Suryo Adiwijaya dan putrinya, Inara Suryo Adiwijaya. Nama Inara dan ayahnya yang disebut dengan lantang membuat seluruh tamu tersentak. Bisik-bisik ngeri mulai terdengar. Jadi ini bukan pengantin yang kabur. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Ini konyol. Ini pasti salah paham. Mana buktinya? Pekik Ibu Sulis, suaranya kini terdengar melengking. Buktinya? Detektif Rahman tersenyum tipis tanpa humor. Kami memiliki rekaman suara yang sangat eksplisit, di mana Anda bertiga dengan detail merencanakan kejahatan tersebut. Bukti itu juga telah dikuatkan oleh rekaman CCTV dari hotel ini, yang sudah kami amankan beberapa saat yang lalu. Saya rasa itu lebih dari cukup untuk memulai. Rekaman suara. Rekaman CCTV. Andika langsung teringat pada kecurigaan Inara soal dokumen itu. Ia teringat wajah pucat Inara. Saat itu juga, ia sadar. Ia telah diremehkan. Mereka semua telah diremehkan oleh gadis yang mereka anggap bodoh dan naif. Inara tidak kabur karena takut. Ia pergi untuk melawan. 2 orang petugas berseragam naik ke atas panggung. Mereka mendekati ayah Andika terlebih dahulu. Maaf, Pak. Mohon ulurkan tangan Anda. Ayah Andika tampak seperti akan pingsan. Ia tidak melawan saat pergelangan tangannya ditarik dan sebuah borgol logam yang dingin dipasangkan. Suara, klik, dari borgol itu terdengar begitu keras di ruangan yang hening, seperti suara palu hakim yang mengetuk vonis. Berikutnya adalah Ibu Sulis. Ia meronta. Jangan sentuh saya. Lepaskan saya. Kalian akan menyesal. Teriaknya, citra anggunnya kini luntur total, digantikan oleh wajah seorang penjahat yang terpojok. Tapi perlawanannya sia-sia. Borgol kedua terpasang di tangannya. Terakhir, petugas mendekati Andika. Sang pengantin pria. Ia berdiri lunglai dengan setelan jasnya yang mahal, bunga mawar putih di kerahnya kini tampak layu. Ia tidak melawan sama sekali. Saat borgol terpasang di tangannya, ia hanya bisa menunduk dalam-dalam. Malu, hancur, dan kalah. Mimpi indahnya menjadi seorang raja berakhir dengan ia menjadi seorang pesakitan. Para tamu undangan kini tidak lagi hanya berbisik. Banyak dari mereka yang mengeluarkan ponsel, merekam momen yang luar biasa ini. Kejatuhan keluarga Widjojo disiarkan langsung dari pesta pernikahan mereka sendiri. Kilatan lampu blitz dari beberapa wartawan yang berhasil menyelinap masuk menambah drama pada adegan itu. Saat mereka digiring menuruni panggung, melewati para tamu yang menatap dengan campuran ngeri, kasihan, dan jijik, Andika mengangkat kepalanya sejenak. Matanya yang putus asa memandang ke sekeliling ballroom yang indah, tempat yang seharusnya menjadi saksi kemenangannya. Pandangannya kemudian berhenti pada sebuah titik hitam di sudut langit-langit. Sebuah kamera CCTV, dengan lampu merah kecil yang berkedip. Di momen itu, ia tahu. Inara sedang menonton. Di suatu tempat yang aman, Inara dan keluarganya sedang menyaksikan semua ini. Ia tidak hanya dikalahkan oleh kekuatan Pak Suryo. Ia telah dihancurkan oleh kecerdasan dan keberanian gadis yang cintanya ia hianati. Di tatapan terakhirnya pada kamera itu, tidak ada lagi cinta atau penyesalan, yang ada hanyalah pengakuan atas kekalahan total yang mutlak. Seminggu telah berlalu sejak malam pernikahan yang kacau itu. Media massa berpesta pora. Setiap stasiun televisi, portal berita online, dan surat kabar menjadikan skandal pernikahan konglomerat sebagai berita utama mereka. Foto-foto Andika dan keluarganya yang diborgol dengan latar belakang pelaminan mewah terpampang di mana-mana. Kebenaran yang tadinya hanya didengar oleh Inara di balik pintu, kini menjadi konsumsi publik. Di ruang keluarga rumahnya yang hangat dan nyaman, Inara duduk di sofa bersama kedua orang tuanya. Tidak ada lagi gaun pengantin atau suasana tegang. Inara mengenakan pakaian santai, rambutnya tergerai alami, dan di tangannya ada secangkir teh melati hangat. Di layar televisi besar di hadapan mereka, seorang pembawa berita sedang memberikan laporan perkembangan terbaru kasus tersebut. Polisi mengonfirmasi bahwa bukti rekaman suara dan rekaman CCTV telah diverifikasi keasliannya, kata sang pembawa berita. Penyelidikan lebih lanjut terhadap bisnis keluarga Widjojo juga telah mengungkap adanya riwayat praktik curang dan beberapa kasus penipuan skala kecil di masa lalu. Diduga, rencana untuk mengambil alih perusahaan milik Suryo Adiwijaya adalah puncak dari ambisi kriminal mereka.
Seluruh aset milik keluarga Wijojo kini telah dibekukan oleh pihak berwenang sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Inara mendengarkan semua itu dengan perasaan yang aneh. Bukan lagi rasa sakit atau marah. Yang ia rasakan adalah ketenangan. Seolah sebuah babak yang kelam dan beracun dalam hidupnya telah ditutup secara paksa, dan ia bisa bernapas lega. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia merasa seperti seorang penyintas. Ibunya mengelus punggungnya dengan lembut. "Apa kamu baik-baik saja, Nak?" Inara menoleh dan tersenyum. Senyum tulus pertamanya dalam seminggu. "Aku baik-baik saja, Bu. Sungguh. Rasanya seperti beban yang sangat berat terangkat dari pundakku." Pak Suryo, yang duduk di kursi tunggalnya, mematikan televisi dengan remote. Ia menatap putrinya dengan tatapan penuh kebanggaan yang belum pernah Inara lihat sebelumnya. "Ayah tidak pernah meragukan kekuatanmu, tapi apa yang kamu lakukan hari itu, keberanianmu, kecerdasanmu untuk bertindak cepat, kamu bukan hanya menyelamatkan nyawa ayah, Inara. Kamu telah menyelamatkan martabat dan masa depan keluarga kita," kata Pak Suryo, suaranya terdengar tulus dan sedikit bergetar. "Kamu bukan lagi sekadar putri kesayangan ayah. Kamu adalah pahlawan keluarga ini." Kata-kata itu menghangatkan hati Inara lebih dari apapun. Semua rasa sakit karena pengkhianatan Andika terasa begitu kecil dibandingkan dengan rasa cinta dan kebanggaan yang ia rasakan dari keluarganya saat itu. Malam itu, sebelum tidur, Inara mengambil ponselnya. Ia membuka galeri fotonya, yang dipenuhi oleh kenangan palsu bersama Andika. Foto saat mereka berlibur, foto saat makan malam romantis, foto saat pertunangan mereka. Wajah Andika yang tersenyum di setiap foto kini terlihat seperti topeng monster. Tanpa ragu, satu persatu, ia menghapus semua foto itu. Setiap sentuhan pada tombol hapus terasa seperti sebuah ritual pembersihan. Kemudian, ia membuka daftar kontaknya, mencari nama, Andika My Love, dan menekan tombol blokir, lalu menghapusnya selamanya dari hidupnya. Setelah selesai, ia merasa benar-benar bebas. Ia berjalan ke balkon kamarnya, menghirup udara malam yang sejuk. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang buatan manusia. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Ia teringat pada dongeng-dongeng masa kecilnya, tentang putri yang diselamatkan oleh pangeran tampan. Dongengnya ternyata berbeda. Pangerannya ternyata adalah penjahatnya. Dan pada akhirnya, ia tidak perlu diselamatkan oleh siapapun. Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Saat garis jingga pertama mulai mewarnai langit timur, Inara tersenyum. Itu bukan senyum seorang gadis yang patah hati, melainkan senyum seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya di tengah reruntuhan mimpi. Gaun pengantinnya mungkin telah robek dan ternoda, tetapi dirinya kini jauh lebih utuh dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukanlah akhir dari dongengnya. Ini adalah awal dari kisahnya yang sesungguhnya. Kisah, Altar Penuh Dusta, lebih dari sekadar rangkaian peristiwa dramatis tentang cinta dan pengkhianatan. Ia adalah sebuah perenungan mendalam tentang esensi kemanusiaan, di mana topeng dan wajah asli saling berhadapan dalam panggung kehidupan yang megah namun penuh tipu daya. Di balik kemewahan gaun pengantin, kemegahan hotel bintang 5, dan janji-janji manis yang terucap, tersembunyi berbagai lapisan hikmah yang fundamental tentang intuisi, ilusi penampilan, kekuatan keberanian, serta fondasi tak tergoyahkan dari sebuah keluarga. Cerita ini membedah bagaimana ketamakan dapat menjadi arsitek bagi kehancurannya sendiri, dan bagaimana trauma yang paling menyakitkan sekalipun dapat diubah menjadi sumber kekuatan yang paling agung. Salah satu pelajaran paling subtil namun paling kuat yang diajarkan oleh kisah Inara, adalah pentingnya mendengarkan bisikan intuisi. Jauh sebelum kebenaran yang mengerikan terungkap secara gamblang, benih-benih keraguan sebenarnya telah ditanam. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal, sebuah tatapan dingin dari calon ibu mertua yang tersembunyi di balik senyum hangat, atau getaran kegugupan yang tak wajar dari genggaman tangan sang kekasih. Semua ini adalah sinyal-sinyal kecil, riak-riak di permukaan danau yang tenang. Dalam kebahagiaan yang meluap-luap, adalah sifat manusiawi untuk mengabaikan tanda-tanda semacam itu. Kita cenderung menepisnya sebagai paranoia, kecemburuan orang lain, atau sekadar kegugupan sesaat. Inara pun melakukannya. Ia ingin sekali mempertahankan kesempurnaan harinya, sehingga ia secara sadar memilih untuk tidak mempercayai firasatnya. Namun, cerita ini menunjukkan bahwa intuisi adalah sistem pertahanan paling purba dan paling jujur yang kita miliki. Ia adalah akumulasi dari pengalaman bawah sadar yang mampu mengenali pola-pola ketidaksesuaian yang seringkali luput dari analisis logika. Mengabaikan intuisi demi menjaga sebuah ilusi kebahagiaan pada akhirnya hanya menunda datangnya kebenaran yang menyakitkan, dan seringkali memperbesar dampak kehancurannya. Beranjak dari dunia internal intuisi, cerita ini dengan gamblang membentangkan pelajaran tentang betapa menipunya penampilan luar.
Keluarga Widjojo adalah perwujudan sempurna dari fasad yang berkilauan. Andika adalah pangeran tampan yang karismatik dan penuh perhatian. Ibu Sulis adalah matriark yang anggun, keibuan, dan bijaksana. Mereka memproyeksikan citra kesuksesan, kehormatan, dan kehangatan keluarga yang membuat semua orang, termasuk keluarga Suryo yang cerdas, terpesona. Namun, di balik polesan mahal dan tutur kata yang santun itu, bersemayam sebuah kekosongan moral yang diisi oleh ketamakan yang tak terbatas. Mereka bukanlah keluarga, melainkan sebuah sindikat kejahatan yang terikat oleh ambisi bersama untuk meraih kekuasaan dan kekayaan dengan cara menghancurkan orang lain. Kisah ini menjadi pengingat yang keras bahwa status sosial, kekayaan materi, dan pesona pribadi bukanlah tolok ukur karakter. Seseorang bisa memiliki segalanya di mata dunia, namun tidak memiliki apa-apa di dalam jiwanya. Sebaliknya, kekuatan sejati seringkali tidak bersuara keras. Ia hadir dalam ketenangan dan kebijaksanaan Pak Suryo, atau dalam kelembutan tulus Ibu Inara, yang mungkin tidak semenonjol pesona keluarga Widjojo, tetapi memiliki kedalaman dan ketulusan yang asli. Namun, pemahaman akan kebusukan di balik topeng yang indah tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya keberanian untuk bertindak. Disinilah karakter Inara mengalami transformasi yang paling fundamental. Saat mendengar kebenaran di balik pintu, dunianya hancur. Reaksi pertamanya adalah syok, sakit hati, dan ketakutan, reaksi yang sangat manusiawi. Ia bisa saja tetap menjadi korban, menangis dalam kepasrahan, atau secara gegabah mengkonfrontasi mereka dan mungkin berakhir menjadi korban dari rencana mereka. Tapi ia memilih jalan yang berbeda. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak di tengah rasa takut yang melumpuhkan. Di tengah hatinya yang hancur berkeping-keping, Inara menemukan kekuatan untuk mengubah rasa takutnya menjadi bahan bakar. Ia secara strategis merekam percakapan mereka, sebuah tindakan cerdas yang mengubah gosip menjadi bukti hukum. Ia menyusun rencana pelarian yang terkalkulasi, menggunakan orang kepercayaannya untuk menciptakan pengalih perhatian. Keberanian Inara bukanlah keberanian fisik seorang prajurit, melainkan keberanian intelektual dan moral. Ia berani menghadapi kenyataan terpahit, dan ia berani melawan, bukan dengan otot, tetapi dengan otak. Tindakannya membuktikan bahwa satu orang yang berani, bahkan dalam kondisi paling rentan sekalipun, dapat menjadi katalisator yang meruntuhkan sebuah kerajaan kebohongan. Kekuatan untuk berani ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia diperkuat dan divalidasi oleh fondasi yang paling penting dalam hidup Inara, keluarganya. Kisah ini menyajikan kontras yang tajam antara dua definisi, keluarga. Bagi keluarga Widjojo, ikatan mereka adalah transaksional, diikat oleh keserakahan. Ketika rencana mereka mulai goyah, ikatan itu langsung retak. Mereka mulai saling menyalahkan, menunjukkan betapa rapuhnya aliansi yang dibangun di atas niat jahat. Sebaliknya, keluarga Suryo menunjukkan arti sejati dari sebuah ikatan. Saat Inara datang membawa berita buruk dalam keadaan hancur, reaksi pertama mereka adalah perlindungan dan dukungan tanpa syarat. Pak Suryo tidak membuang waktu untuk meratapi nasib atau menyalahkan putrinya karena terlalu percaya. Ia langsung beralih ke mode pelindung, mengaktifkan seluruh sumber dayanya untuk memastikan keamanan keluarganya dan merancang serangan balasan. Ia adalah personifikasi dari kekuatan yang tenang. Di saat paling genting, ia tidak panik, melainkan menjadi lebih fokus dan lebih berbahaya bagi musuh-musuhnya. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam. Di saat krisis, saat semua teman dan kemewahan duniawi mungkin meninggalkan kita, keluarga sejati adalah pelabuhan terakhir yang akan selalu ada, memberikan kekuatan saat kita lemah dan menjadi kompas saat kita kehilangan arah. Pada akhirnya, cerita ini adalah sebuah alegori tentang karma, sebuah penegasan bahwa ketamakan adalah arsitek bagi kehancurannya sendiri. Keluarga Widjojo tidak kekurangan apapun. Mereka sudah kaya dan terpandang. Namun, keserakahan adalah penyakit jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Keinginan mereka untuk memiliki apa yang menjadi milik keluarga Suryo, hasrat patologis untuk mendominasi dan menghancurkan saingan, menjadi awal dari akhir mereka. Keadilan yang mereka terima pun bersifat puitis. Panggung pernikahan, yang mereka rancang sebagai panggung penipuan termegah dan gerbang menuju kekuasaan absolut, justru menjadi panggung di mana topeng mereka dilucuti di depan seluruh dunia. Mereka tidak hanya ditangkap, mereka dipermalukan secara publik di hadapan kolega dan teman-teman yang ingin mereka buat terkesan. Kehancuran reputasi ini, bagi orang-orang seperti mereka, seringkali lebih menyakitkan daripada hukuman penjara itu sendiri. Ini adalah pengingat abadi bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jalan yang dibangun di atas penderitaan orang lain mungkin terlihat mulus di awal, tetapi ujungnya selalu berupa jurang kehancuran.